حياتي أنا نساها الهنا ودمعي حكى حروف العنا أجر الخطى فقير المنى أسير الذنوب بدنيا الفنا إلهي أتوب إليك أنا لجأت إليك وقلبي دنا لجأت إليك وقلبي دنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim mu'adzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan pesantren virtual Ramadan kali ini, tema kita pada hari keempat ini dan merupakan hari terakhir kita melaksanakan kegiatan pesantren virtual Ramadan 1441 Hijriah dengan tema zakat fitrah dan keutamaannya. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam, selain menunaikan ibadah salat, puasa, kita juga diperintahkan untuk menunaikan ibadah zakat. Tentu kita masih ingat rukun Islam yang 5 yang terdiri dari syahadat, salat, zakat, puasa, dan juga haji. Tidak ada yang boleh ditinggalkan karena rukun menjadi sebuah kewajiban yang sudah ditetapkan bagi yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Allah Ta'ala Jalla Jalaluhu berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'aqimus shalata wa'tuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang akan Bapak bahas adalah apa pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam setahun sekali, tepatnya pada bulan Ramadan. Zakat fitrah ini berupa makanan pokok sehari-hari, bisa beras, gandum, jagung, kurma, dan lain sebagainya. Adapun jumlah yang harus kita keluarkan adalah sebanyak 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras setiap jiwa atau setiap orang. Dan nantinya ketika zakat fitrah sudah terkumpul, akan dibagikan oleh amil zakat atau orang yang bertugas mengumpulkan dan membagi zakat kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu mengumpulkan dan membayar zakat fitrah, ia dimulai semenjak awal bulan suci Ramadan, yakni tanggal 1 Ramadan sampai menjelang salat Idul Fitri. Biasanya zakat fitrah dibagikan kepada yang berhak menerima pada waktu menjelang hari raya Idul Fitri. Pembagian zakat fitrah ini dengan bertujuan agar mereka yang kurang mampu juga bisa merasakan kebahagiaan bersama pada waktu hari raya umat Islam tersebut, yakni Idul Fitri. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, lalu siapakah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Apakah kita golongan orang-orang yang wajib untuk membayar zakat ataukah tidak? Ya, mohon disimak. Yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah yang pertama beragama Islam. Baik dia laki-laki ataupun perempuan, ya mulai dari usia bayi sampai dengan lanjut usia atau sudah tua.
Yang kedua, yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah mempunyai harta benda atau penghasilan yang cukup baik untuk makan atau untuk kebutuhan sehari-hari. Maka hal ini karena orang tua juga ikut menanggung zakat fitrah dari anak-anak mereka. Yang ketiga, bayi yang dilahirkan dan hidup setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, baru lahir ini bayi, ketika terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, maka bayi tersebut pun wajib untuk dibayarkan zakatnya. Oleh siapa? Oleh orang tuanya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah orang yang berhak menerima zakat? Golongan orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banas sabil. Faridatun minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar lebih mudah memahami, Bapak akan jabarkan satu persatu golongan orang yang berhak mendapat zakat atau mustahik. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka orang-orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang fakir. Siapa orang-orang fakir? Itu orang-orang yang hidupnya sangat sengsara dan kekurangan, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang mempunyai penghasilan rendah sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga, amil zakat. Siapa amil zakat? Orang yang mengurusi zakat, mulai dari mengumpulkan zakat sampai menyalurkan atau membagikan zakat tersebut. Yang keempat, orang mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam serta imannya masih lemah. Yang kelima, orang yang berhutang. Orang yang berhutang sesuatu yang bermanfaat untuk agama, bukan untuk maksiat. Jadi dia punya hutang, ya, ini hutangnya ini yang bisa bermanfaat, artinya manfaat untuk keluarganya, digunakan untuk keluarganya, bukan untuk judi, bukan untuk bermaksiat, dan orang tersebut tidak mampu untuk membayarnya. Yang keenam, orang yang berjuang di jalan Allah, fisabilillah, yaitu orang-orang yang senantiasa berjuang untuk keperluan dan kepentingan agama Islam. Orang-orang seperti itu termasuk mereka yang berjuang untuk kepentingan umum seperti membangun masjid, musola, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, hamba sahaya. Hamba sahaya yaitu budak yang harus dimerdekakan. Yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang dalam proses mencari ilmu di tempat yang jauh dan kehabisan bekal, atau mengalami kesulitan dalam proses pembiayaan. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui siapakah yang berhak menerima zakat, dan yang terakhir yang harus kita pahami adalah hikmah mengeluarkan zakat. Apa keuntungan kita mengeluarkan zakat? Setiap sesuatu yang kita kerjakan tentu saja ada hikmah tersendiri yang terkandung di dalamnya, termasuk dalam hal mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Lalu apa saja hikmah dari mengeluarkan zakat tersebut? Yang pertama, zakat membersihkan harta yang kita miliki serta membersihkan jiwa dari sifat rakus, tamak, kikir. Yang kedua, zakat membantu orang lain
yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan dari segi ekonomi. Yang ketiga, melatih diri untuk mempunyai jiwa yang saling tolong-menolong, peduli antar sama manusia. Dan hikmah yang keempat, zakat fitrah mendorong setiap manusia agar bertanggung jawab dan jujur atas harta yang dimilikinya. Dan yang kelima, memberikan peringatan bahwa harta kekayaan yang ada pada diri manusia hanyalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku rahimakumullah, inilah penjelasan tentang zakat, baik tentang arti zakat dan lain sebagainya. Semua dengan tambahan informasi dan materi tentang zakat ini senantiasa menambahkan keimanan kita. Dan dengan zakat fitrah ini kita bisa membantu sesama. Kita bisa menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki, sehingga kita bagikan bersama kepada mereka yang membutuhkan. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.